Pasar modal. Definisi Undang-Undang Nomor 8 Garing 1995 Junto Undang-Undang PPSK 2023 menjelaskan bahwa pasar modal adalah aktivitas penawaran umum, perdagangan efek, pengelolaan investasi, penerbitan efek oleh emiten, serta seluruh lembaga dan profesi yang terlibat. Halo, perkenalkan nama saya Melisa Gula. Di sini saya akan membahas peran dan manfaat pasar modal. Lalu apa sih sebenarnya peran dan manfaat pasar modal itu? Nah, peran utama pasar modal adalah sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan. Lewat pasar modal, perusahaan bisa mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya, seperti membuka cabang baru atau meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, pasar modal juga menjadi sarana investasi bagi masyarakat. Investor bisa menanamkan dananya di berbagai instrumen sesuai dengan profil risikonya. Manfaat lainnya, pasar modal mendorong perusahaan agar lebih terbuka dan tertib dalam pengelolaan usahanya. Karena perusahaan terbuka wajib menyampaikan laporan keuangan secara rutin. Secara lebih luasnya, pasar modal juga mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara dan berperan dalam menciptakan lapangan kerja di sektor keuangan. Selanjutnya kita bahas jenis pasar modal. Jenis pasar modal terbagi dua. Yang pertama, pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah tempat efek dijual untuk pertama kalinya kepada publik, biasanya melalui proses IPO. Pada tahap ini, harga efek sudah ditentukan dan belum diperdagangkan secara bebas. Selain itu, efek masuk ke pasar sekunder, yaitu tempat terjadinya jual beli antar investor. Di pasar ini, harga saham bisa naik atau turun tergantung permintaan dan penawaran. Transaksi di pasar sekunder diselesaikan dengan sistem T+2 atau yang artinya penyelesaian transaksi dilakukan 2 hari bursa setelah tanggal transaksi. Dengan adanya pasar sekunder, investor dapat dengan mudah menjual kembali investasinya, sehingga pasar modal memiliki tingkat kemudahan transaksi dan kelancaran perdagangan yang lebih baik. Selanjutnya, siapa saja sih yang menggerakkan dan mengawasi pasar modal? Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berperan sebagai regulator dan pengawas pasar modal. Yang kedua, Bursa Efek Indonesia, yaitu tempat berlangsungnya transaksi jual beli efek. Kemudian ada KSEI yang bertugas menyimpan dan mengadministrasikan efek secara elektronik, serta KPI yang menangani clearing dan menjamin penyelesaian transaksi. Investor juga bertransaksi melalui perusahaan sekuritas, sementara dana investasi dikelola oleh manajer investasi. Selain itu, pasar modal didukung oleh berbagai profesi penunjang seperti akuntan publik, notaris, dan konsultan hukum. Seluruh lembaga ini bekerja sama agar pasar modal berjalan aman, tertib, dan terpercaya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Wulandari, izin melanjutkan tentang instrumen investasi, yaitu saham hak kepemilikan perusahaan. Potensi keuntungannya capital gain, juga dividen. Resikonya capital loss, tidak dapat dividen, likuiditas. Jenis sahamnya saham biasa, saham preferred, saham dwiwarna. Berikutnya ada obligasi. Obligasi yaitu surat utang berjangka menengah atau juga panjang. Ciri-cirinya ada 5, yaitu yang pertama kupon, yang kedua jatuh tempo, yang ketiga nilai nominal. Juga ada rating, yang keempat, yang kelima sinking fund. Manfaat kupon, capital gain, resikonya juga dapat gagal bayar, likuiditas, juga kebangkrutan, capital loss juga. Lalu ada suku syariah bonds atau berbasis akad syariah. Itu harus ada underlying aset,
tidak mengenal bunga, juga menggunakan ujroh bagi hasil, dipakai untuk proyek halal termasuk pembangunan nasional. Berikutnya ada reksadana dan ETF atau reksadana kolektif yang dikelola oleh MI. Jenis utamanya yang pertama ada pasar uang, yang kedua pendapatan tetap, yang ketiga campuran, yang keempat saham, yang kelima syariah, yang keenam indeks, yang ketujuh terproteksi penjaminan RDFT. Keunggulannya yaitu dividen otomatis, lalu dikelola profesional juga, likuiditasnya tinggi, transparannya NAB, tidak dikenakan pajak PPh investor juga. Resikonya pasar likuiditas, regulasi, ekonomi, dan likuiditas. Selanjutnya yaitu struktur pasar modal Indonesia. Yang pertama ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Tujuan pembentukan OJK adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan berlangsung secara teratur, adil, transparan, serta bertanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI. Bursa Efek Indonesia didirikan untuk menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal secara teratur, wajar, dan efisien. Kemudian ada yang ketiga yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP KSEY. LPP menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang berjalan secara teratur, wajar, dan efisien. Kemudian yang keempat yaitu Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP KPEI. LKP bertugas untuk menyediakan jasa clearing serta penjaminan penyelesaian transaksi efek sehingga perdagangan dapat berlangsung lancar dan terjamin. Yang terakhir yaitu Securities Investor Protection Fund atau SIPF. Dana Perlindungan Pemodal SIPF adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada pemodal apabila terjadi kehilangan aset. Selanjutnya yaitu peran strategis pasar modal bagi Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yang berarti dengan menyediakan dana bagi perusahaan, pasar modal memungkinkan mereka untuk melakukan ekspansi, mengembangkan produk, dan memperluas pasar yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian yang kedua yaitu membantu pemerintah menghimpun pembiayaan seperti SBN dan Sukuk. Ini berarti melalui instrumen seperti saham, obligasi, dan Sukuk, perusahaan dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk ekspansi dan pengembangan usaha. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong inklusi keuangan, yang berarti pasar modal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi di berbagai instrumen keuangan. Yang terakhir yaitu menjadi indikator kepercayaan investor global. Berarti pasar modal yang transparan dan efisien akan menjadi indikator kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Pasar modal yang baik mencerminkan kestabilan ekonomi yang dapat menarik investor asing untuk berinvestasi. Jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu pasar modal adalah fondasi ekonomi modern yang menyediakan pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dan pemerintah. Instrumennya beragam sesuai profil risiko investor. Ekosistemnya melibatkan banyak lembaga yang saling melengkapi. Pemahaman pasar modal penting bagi mahasiswa akuntansi dan calon profesional finansial.